Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahumma shalli ala Muhammad, salawat kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustaz semuanya, kita luruskan dan perbaiki niat kita agar ikhlas selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan dan kegiatan kita. Mudah-mudahan belajar yang kita lakukan ini juga merupakan ibadah di sisi Allah dan dibalasi nantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan yang kedua, tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ilmu yang bermanfaat, maka marilah kita bersungguh-sungguh di dalam belajar itu, karena hasil yang kita dapatkan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Anak-anak ustaz semuanya, mudah-mudahan antum semuanya dan ustaz di sini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan bahas topik kita bab 3 akidah akhlak untuk kelas 2. Materi kita berkaitan dengan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, dalam bab yang ketiga ini tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, maka yang akan kita bahas adalah satu, membiasakan akhlak-akhlak terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya setelah kita mempelajari akhlak terpuji, maka kewajiban bagi kita adalah untuk mengamalkannya atau mempraktekkannya. Dan ketika kita belajar tentang akhlak-akhlak tercela setelah kita ketahui, maka kewajiban kita adalah untuk menghindarinya. Selanjutnya, yang pertama adalah membiasakan akhlak terpuji. Nah, membiasakan akhlak hormat dan ramah atau lembut. Contoh, ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim yang satu akidah, maka ucapkanlah salam. Maka itu adalah bentuk atau bukti dari cara kita menghormati dan kita punya akhlak hormat kepada sesama muslim. Lalu kita saling menyayangi. Artinya orang yang lebih tua yang kita hormati atau menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil dari kita. Termasuklah adik-adik kita yang ada di rumah dan orang tua kita yang ada di rumah kita masing-masing. Selanjutnya, membiasakan rajin. Contohnya adalah membiasakan rajin itu kita mengerjakan segala sesuatunya itu dengan tepat waktu. Artinya tidak malas-malas dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Mau dikerjakan ntar malam, besok sajalah, itu tidak boleh, karena itu tidak membiasakan akhlak rajin kita pada diri sendiri. Maka yang kita biasakan adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini, apa yang bisa kita selesaikan hari ini, maka kita selesaikan. Bisa jadi nanti atau besok akan ada pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Makanya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya, menghindari akhlak tercela. Apa saja akhlak tercela yang perlu kita hindari dalam materi ini adalah akhlak sombong dan angkuh. Artinya, ketika kita ingin menghilangkan akhlak sombong yang ada pada diri kita, maka bisa kita tempuh dengan cara yang pertama adalah memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biasakan untuk mengucapkan salam, saling sapa, saling tegur, menasehati dan saling memaafkan, sehingga kesombongan yang ada dalam hati kita lama-kelamaan atau lambat laun insya Allah akan terkikis dan bisa hilang. Selanjutnya, menghindari akhlak malas. Nah, ini adalah lawan dari rajin. Akhlak malas itu tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau berusaha maksimal. Maka cara kita untuk berlindung, cara kita untuk membuang sifat malas tersebut, yang pertama sama dengan yang tadi, yaitu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan agar kita senantiasa berlindung dari sifat malas. Lalu lawan sifat malas itu, ketika kita mengerjakan sesuatu, datang rasa malas, usahakan kita lawan. Mungkin rasa ngantuk waktu mau mengaji, kita lawan dulu.
apakah dengan cara berwuduk atau mungkin dengan cara bergerak, melakukan sedikit gerakan agar rasa kantuk, rasa malas itu hilang, sehingga pekerjaan atau amalan yang akan kita lakukan tidak dikerjakan asal-asalan. Baik, itu dua. Kemudian kita lihat tokoh ataupun teladan yang memiliki akhlak lembut dan hormat. Yang Ustaz buatkan di sini adalah kisah Ibnu Umar, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap hormat dan lembutnya Ibnu Umar? Pernah suatu ketika Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar tentang perumpamaan orang Muslim. Nah, namun Umar dan Abu Bakar tidak bisa menjawab, lalu mereka diam. Sementara Ibnu Umar yang masih kecil tahu jawaban dari pertanyaan Rasulullah. Hanya saja karena melihat ayahnya dan melihat Abu Bakar tidak menjawab, dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua, maka Ibnu Umar pun juga ikut diam tanpa menjawab apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah bentuk rasa hormat yang dilakukan oleh Ibnu Umar kepada yang lebih tua. Selanjutnya adalah tokoh yang berakhlak sombong. Nah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kisah Qarun. Qarun adalah seorang yang penuh dengan harta, kaya raya, yang hidup di zaman Nabi Musa, namun ia sombong, merasa bangga dengan harta yang dimilikinya. Ketika ia dinasehati untuk taat, untuk patuh, mengikuti ajaran Nabi Musa, tapi malah ia mengingkarinya. Maka ingatlah, kesombongan Qarun itu dibalas oleh Allah dengan membenamkan dirinya dan hartanya ke dalam bumi hingga tak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Ingat, kesombongan hanya akan berakibat kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak Ustaz semuanya dari materi kita pertemuan kali ini. Mudah-mudahan akhlak terpuji bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan akhlak yang sombong, akhlak yang buruk itu bisa kita jauhi sejauh-jauhnya. Akhir kalam, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.